Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz semua yang kelas 2? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah masuk ke pelajaran ketiga, dan hari ini kita akan mulai membahas tentang pelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, apa itu pelajaran ketiga? Apa yang akan kita bahas dalam pelajaran yang ketiga? Nah, kamu bisa lihat dalam slide yang berikut ini. Nah, judul ataupun tema dari pelajaran ketiga kita hari ini yaitu tentang Allah itu Maha Pencipta. Nah, hari ini kita akan mulai pembahasan kita tentang Allah itu Maha Pencipta dari tafaqquh ataupun memahami pelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yang akan kita fahami dalam pelajaran kita Allah itu Maha Pencipta adalah yang pertama, meyakini Allah itu ada. Sebagai anak muslim itu adalah anak yang beragama Islam. Nah, sebagai anak muslim kalian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beriman dari kata iman. Apa arti iman? Iman itu artinya percaya ataupun yakin. Percaya dan yakin. Berarti beriman kepada Allah, yakin dan percaya kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah termasuk salah satu dari rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ya, rukun iman itu ada 6, dan nomor satunya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya kita yakin dan percaya, meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Nah, lalu apa bukti Allah itu ada? Apa bukti Allah itu ada? Nah, ini yang akan kita bahas ya di pelajaran kita ini. Dengarkan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin bisa terbuat sendiri. Tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Contoh misalnya, pensil yang kita pakai, yang kamu pakai untuk menulis, itu pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kursi yang kita pakai untuk duduk, itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah, siapa yang membuat pensil dan kursi itu? Yang membuat pensil dan kursi itu tentulah manusia. Tetapi, apakah manusia juga bisa membuat yang selain dari pensil dan kursi? Misalnya, apakah manusia bisa membuat hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda langit seperti bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya? Atau apakah manusia juga bisa membuat manusia yang sama seperti dirinya? Tentulah manusia tidak bisa membuat itu semua. Lalu, siapakah yang menciptakan itu semua? Yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda langit. Nah, yang menciptakan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah yang menciptakan semuanya. Maka terbuktilah, itulah bukti bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Buktinya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini seperti manusia, hewan, tumbuhan, langit, awan, matahari, bulan, bintang, itu tentu ada yang menciptakan, ada yang membuat. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, itulah Allah.
yang membuat itu semua. Itulah Allah Sang Maha Pencipta. Nah, maka pelajaran kita yang kedua, pembahasan kita yang kedua adalah tentang Al-Khaliq. Al-Khaliq. Nah, apa arti Al-Khaliq? Al-Khaliq itu akan kita lihat artinya. Dengarkan. Allah adalah pencipta segala yang ada di alam semesta ini. Maka Allah disebut sebagai Khaliq. Kenapa Allah disebut sebagai Khaliq? Karena Allah yang mencipta segala yang ada di alam semesta ini. Dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99, Allah Maha Pencipta disebut dengan Al-Khaliq. Berarti Al-Khaliq itu artinya Allah Maha Pencipta. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dengan kekuatannya sendiri, kekuasaannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang membantunya. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan Allah. Semua yang ada di alam semesta ini seperti manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, bumi, langit, bulan, bintang, matahari, itu adalah ciptaan. Ciptaan siapa? Tentunya ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah ini disebut dengan makhluk. Semua makhluk harus tunduk kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan menyembah Allah. Siapa yang taat kepada Allah akan mendapatkan pahala. Siapa yang tidak taat kepada Allah akan mendapat siksa. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang Allah itu Maha Pencipta adalah satu, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Lalu yang kedua, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada karena ada yang menciptakan. Jadi itulah bukti Allah itu ada. Lalu kesimpulan yang ketiga, yang menciptakan itu adalah Allah. Yang menciptakan segala sesuatunya itu adalah Allah. Berarti Allah itu disebut dengan Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Dan yang keempat, kesimpulannya adalah semua yang diciptakan Allah di alam semesta ini disebut dengan makhluk. Manusia ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Hewan ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Nah, inilah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini tentang Allah itu Maha Pencipta. Mudah-mudahan kamu semua dapat memahaminya. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.